Selamat datang lagi di Ermohak Official bersama Serinus Pratomohak. Halaman baru segera dibuka setelah insiden menyakitkan di Circuit of the Americas, Austin, Amerika Serikat. Veda Ega pertama kini mengunci pandangannya ke depan ke sirkuit Jerez Angel Nieto, Spanyol yang akan menjadi panggung balapan berikutnya pada tanggal 24 sampai 26 April 2026. Veda Ega pertama punya semua modal untuk bangkit. Dan yang menarik, Jerez bukan trek asing bagi Veda Ega pertama. Ia punya kenangan dan pengalaman yang berharga di sirkuit ikonik Andalusia ini yang bisa menjadi senjata rahasia di seri keempat MotoGP 2026 tersebut. Dan kenapa Jerez bisa jadi panggung comeback bagi Veda? Yang pertama, tes pramusim Moto3 di Jerez, Veda Ega pertama nyaris tembus P15. Lebih dari sekedar pernah hadir, Veda Ega pertama juga menjalani tes pramusim Moto3 2026 di Jerez sebelum musim dimulai. Dalam tes tersebut ia mencatatkan performa yang bahkan mendapat pujian dari pengamat balap karena adaptasinya yang cepat dengan motor Moto3 di trek tersebut. Hampir menembus posisi ke-15 dari seluruh pembalap. Dua karakter sirkuit yang cocok dengan gaya balap Veda. Jerez dikenal sebagai sirkuit yang membutuhkan keberanian di titik pengereman dan agresivitas akselerasi keluar tikungan. Dua hal yang sudah terbukti menjadi keunggulan Veda Ega pertama sejak kelas junior. Karakter ini berbeda jauh dengan Circuit of the Americas yang lebih menuntut manajemen ban jangka panjang. Tiga, momentum psikologis. Comeback selalu lebih kuat. Dalam sejarah balap, pembalap yang mengalami DNF seringkali tampil lebih termotivasi dan fokus di seri berikutnya. Kombinasi rasa lapar akan poin, pengalaman di Jerez dan dukungan penuh Honda Tim Asia menjadikan GP Spanyol sebagai kesempatan ideal bagi Veda Ega pertama untuk kembali ke jalur podium. Meski jatuh di Amerika, Veda Ega pertama berangkat ke Jerez dengan satu fakta kuat di punggungnya. Ia masih memimpin klasemen Rookie Moto3 2026 dengan koleksi 27 poin, unggul atas Brian Uerte yang merupakan juara Red Bull Rookies Cup musim lalu yang menguntitnya di posisi kedua. Dan di klasemen umum Moto3 2026, Veda Ega pertama berada di posisi ke-7 dengan 27 poin, hanya terpaut 2 poin. Para pembalap langsung bergerak ke jantung Eropa. Artinya 4 seri berturut-turut di Eropa menanti Veda Ega pertama setelah Jerez. Ini adalah fase krusial musim yang bisa menentukan arah perjuangan klasemennya. Setiap kali lampu start padam di sirkuit manapun, jutaan pasang mata Indonesia ikut menyaksikan dari layar kaca dan gawai masing-masing. Veda Ega pertama bukan sekedar pembalap, ia adalah simbol harapan Indonesia di panggung balap motor dunia. Jerez dengan segala kenangan dan karakter sirkuitnya yang cocok bisa menjadi tempat di mana Veda Ega pertama menulis babak indah berikutnya dalam perjalanan debut musim pertamanya di Moto3 dunia. Sirkuit Jerez Angel Nieto bukan lintasan sembarangan. Dengan panjang 4,4 km dan 13 tikungan teknis, trek ini dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Karakter lintasan yang mengalir cepat namun teknis akan menguji presisi pengereman, konsistensi racing line, manajemen ban, dan fokus pembalap sepanjang balapan. Bagi Veda Ega pertama, adaptasi cepat sejak sesi latihan bebas akan sangat krusial untuk mengamankan posisi terbaik di kualifikasi. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama menegaskan bahwa tim kini fokus penuh menatap Moto3 Spanyol 2026 sebagai titik balik. Evaluasi dari seri Amerika menjadi bekal penting untuk meningkatkan performa. Dan target realistis bagi Veda Ega pertama adalah finish dan mengamankan poin sebanyak mungkin. Namun jika mampu tampil konsisten sejak awal, bukan tidak mungkin pembalap berusia 17 tahun tersebut kembali memberikan sebuah kejutan.
Rival Veda Ega Pratama Hakim Danis mendapat pujian setelah meraih poin meski start dari belakang pada Moto3 Amerika Serikat 2026. Hakim Danis berhasil memetik 2 poin pada seri ketiga Moto3 2026. Saingan Veda Ega Pratama sejak di Red Bull Rookies Cup itu finish pada posisi ke-13 di Circuit of the Americas. Padahal Hakim Danis memulai balapan dari posisi 25 alias posisi paling bontot di starting grid. Namun Hakim Danis tampil agresif sejak awal balapan sehingga bisa melahap 11 pembalap di depannya. Penampilan Hakim Danis pun mendapat pujian dari manajer tim SIC Racing Zulfahmi Khairuddin, yang mana menurut Zulfahmi Khairuddin, Hakim Danis memiliki mentalitas yang kuat yang akan menjadi pertanda bagus bagi perkembangan karir Hakim Danis di Moto3. Seperti yang diketahui, Circuit of the Americas sangat teknis dan menantang, terutama bagi pembalap baru seperti Hakim Danis. Adaptasinya agak lambat di awal balapan dan dia juga menghadapi beberapa tantangan termasuk kecelakaan. Namun kebangkitan Danis dari belakang hingga posisi ke-13 sangatlah menggembirakan para penggemarnya. Zulfahmi Khairuddin berharap Hakim Danis bisa konsisten mengumpulkan poin untuk membangun kepercayaan diri dan momentum. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Hakim untuk menetapkan target yang lebih realistis. Sementara itu, Hakim Danis merasa dapat banyak pelajaran selama mengaspal di Circuit of the Americas. Sirkuit dengan panjang 5,5 km tersebut benar-benar menguji kemampuan terbaik Hakim Danis. Pembalap berusia 18 tahun tersebut terbantu dengan penggunaan ban lunak pada balapan utama sehingga tidak terjatuh seperti ketika kualifikasi. Honda tidak hanya sibuk memburu pembalap anyar, tetapi juga tim satelit baru untuk ekspansi di MotoGP. Melihat ke belakang, bukan tidak mungkin ada pintu yang lebih terbuka bagi pembalap Indonesia. Honda dikabarkan sedang berusaha untuk bernegosiasi dengan Tech3 untuk mendapatkan tim satelit yang kedua di MotoGP setelah LCR. Dilansir dari Motorsport, Honda memburu kesepakatan dengan Tech3 KTM setelah negosiasi yang tidak berhasil dengan Gresini, Ducati, dan Trackhouse Aprilia. Kesulitan finansial yang dialami oleh KTM menjadi celah bagi Honda untuk mendapat tanda tangan dari tim yang sekarang dikepalai oleh Guenther Steiner, ex kepala tim F1. Kehadiran 2 tim satelit artinya 6 pembalap reguler bakal sangat krusial bagi Honda ketika MotoGP akan memasuki era baru dengan mesin 850cc pada tahun depan. Lebih banyak pembalap di lintasan akan memperkaya data yang didapat untuk pengembangan. Apalagi jadwal tes resmi dikurangi untuk balapan yang lebih banyak. Ducati adalah pabrikan yang berhasil dengannya. Pembatasan tes dalam konsesi karena terlalu kuat di MotoGP bisa mereka siasati dengan lebih banyak informasi saat balapan. Sementara itu, keuntungan kedua dari tim satelit yang lebih banyak adalah pengaturan kursi bagi pembalap-pembalap yang dinaungi. Kuota 4 kursi yang dimiliki Honda sekarang tampaknya penuh untuk musim depan. Selain kontrak Diogo Moreira dan Johan Zarco yang masih lama di LCR, Honda disebut-sebut telah merekrut Fabio Quartararo dan calon rookie David Alonso. Tanda tanya pun mengelilingi nasib 2 pembalap tim pabrikan utama Honda, yaitu John Mir dan Luca Marini. Kalau Honda berhasil menggait Tech3, pengaturannya lebih leluasa. Kursi tim satelit juga mendapat tempat bagi talenta muda. Pembalap Asia juga mendapat perhatian melalui kursi khusus di Idemitsu LCR Honda. Takaki Nakagami mengisinya pada tahun 2018 hingga 2024 dan dilanjutkan Sokyap Chantra yang sayangnya hanya bertahan semusim pada tahun 2025, yang mana keduanya naik dari tim pengembangan talenta Honda tim Asia yang sekarang diperkuat rider-rider Indonesia Mario Surya Aji di Moto2 dan Veda Ega Pratama di Moto3. Mario Aji dan Veda Ega Pratama tampil kompetitif musim ini hingga menjadi andalan Honda tim Asia di kelas masing-masing. Veda Ega Pratama bahkan telah meraih podium dan konsisten bersaing di 5 besar walau statusnya rookie pada ajang balap Grand Prix tersebut. Dan tentunya naik ke MotoGP tidaklah mudah meski ada kursi khusus sekalipun di dalam tim Honda. Nakagami dan Chantra sama-sama promosi dengan membawa catatan kemenangan dan posisi cukup tinggi di klasemen. Selain mereka, hanya Ai Ogura yang pernah disinggung peluangnya untuk naik ke Idemitsu LCR dari Honda tim Asia. Ai Ogura tak hanya menang, akan tetapi juga menjadi penantang gelar di Moto3 dan Moto2. Sampai-sampai kiprahnya di MotoGP justru dijalani bersama Trackhouse
tim satelit Aprilia. Bagaimanapun, mimpi tampil di MotoGP mesti diperjuangkan pembalap Indonesia melalui jalur meritokrasi, alias dengan menunjukkan kemampuan dan prestasi.